Renungan pagi yang saya bawakan pada kita untuk pagi ini adalah berjudul tentang ikat pinggang. Mungkin ikat pinggang ini tidak lagi eh, asing di kita karena kita juga mungkin pada saat ini menggunakannya. Beberapa hal tentang ikat pinggang. Ikat pinggang ini memiliki fungsi beberapa, yaitu yang pertama itu untuk menjaga agar celana atau rok itu tetap pada posisinya. Lalu berikutnya juga sebagai aksesoris fashion yang dapat meningkatkan penampilan dan gaya seseorang, dan juga memberikan dukungan pada punggung dan membantu untuk menjaga postur tubuh dan juga mengurangi risiko cedera saat berolahraga. Berikut ini ada gambar beberapa jenis-jenis tali pinggang, ya mungkin ada tali pinggang kuno dan juga mungkin ada tali pinggang yang pakai tali di bahu dan juga merek-merek yang lainnya. Ikat pinggang ini mulai digunakan secara luas pada tahun 1920-an seiring dengan pergeseran model celana panjang yang lebih rendah. Lalu sebelum itu, ikat pinggang lebih sering berfungsi sebagai elemen dekoratif atau terkait dengan bagian daripada militer. Berikut ini ada detail sejarah tentang penggunaan ikat pinggang. Zaman kuno, ya, ini ikat pinggang sudah digunakan sejak zaman perunggu awal, namun masih terbuat dari bahan alami seperti pohon dan juga kulit. Lalu masa klasik, itu Romawi atau Yunani, ini juga sudah menjadi suatu bagian penting di dalam militer dan sipil. Lalu pada abad pertengahan juga memiliki fungsi ganda sebagai aksesoris mode dan juga tempat penyimpanan barang karena di sampingnya itu ada biasanya dibuat kantung yang kecil. Lalu masa Renaissance ataupun kelahiran ini ikat pinggang ya semakin dekoratif karena menggunakan bahan mewah seperti sutra dan perhiasan. Lalu abad 19 ikat pinggang mulai diproduksi massal. Dan abad 20 sampai 21 ikat pinggang menjadi suatu elemen fashion yang penting dengan beragam desainnya. Menurut Alkitab, Keluaran, bahwa istilah ikat pinggang ini sudah ada ketika bangsa Israel sedang berada di Mesir. Dalam kitab Keluaran 12 ayat 11 dikatakan, dan beginilah kamu memakannya, yaitu maksudnya memakan eh, yang dimasak pada saat itu. Pinggangmu harus berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi. Dan kalau kita melihat di sini bahwa melalui kalimat pinggangmu berikat, ini kemungkinan bahwa di zaman-zaman sebelumnya itu pun sudah ada istilah dengan adanya pengikat pinggang. Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 5 juga menyatakan bahwa lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Saudara dalam Tuhan, Tuhan Yesus juga mempraktekkan hal tersebut, ya bahwa dia juga mengambil kain dan mengikatnya ya di pinggangnya. Namun dalam hal ikat pinggang, sesungguhnya saudara dalam Tuhan, bahwa Allah menggunakannya sebagai suatu perumpamaan ketika ia berbicara dengan Yeremia. Yaitu dalam Yeremia 13 ayat 1 sampai 11, di sini diberikan judul pasalnya, yaitu ikat pinggang yang menjadi lapuk. Dalam ayat yang pertama, Yeremia dipanggil Tuhan. Ya katakan, belilah sebuah ikat pinggang lenan dan ikatkanlah itu pada pinggangmu. Namun jangan engkau celupkan ke dalam air. Maka Yeremia melakukan. Lalu yang berikutnya, Allah kembali memanggil Yeremia dan Allah berfirman kepadanya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang ada pada pinggangmu, lalu pergilah ke sebuah sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Ya, lalu setelah Yeremia mendengarkan, Yeremia pun melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan sesudah itu, sesudah agak berapa lama dikatakan bahwa Allah kembali berfirman, dia katakan pergilah
segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Dan ketika Yeremia pergi ke sungai Efrat, dia cari di celah-celah batu yang dia selipkan ikat pinggang dari kain lenan itu. Dan ketika ia temukan, maka ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, ya, dan tidak dapat untuk digunakan apapun. Nah, saudara dalam Tuhan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, kata Yeremia. Begini kata Tuhan, demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem, bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini, yang tidak berguna untuk apapun. Ternyata surah kalam Tuhan melalui sebuah ikat pinggang yang terbuat dari kain lenan, Allah menyampaikan suatu isi hatinya kepada Yeremia. Sekalipun memang Yeremia dari awal itu belum mengerti apa-apa. Kenapa Allah menyuruh saya beli ikat pinggang? Mengapa saya disuruh melepas dan menyembunyikannya di sungai, di sekitar sungai? Ya, Yeremia belum mengerti. Ketika ia disuruh mengambil kembali dan ikat pinggang itu sudah lapuk. Disitulah dia dapat memahami. Ini rupanya maksud Tuhan. Dan kenapa Tuhan demikian? Di situ juga Allah menyampaikan bahwa penyebab-penyebab Allah akan menjadikan mereka tidak lagi berguna bagi Allah. Dalam perjanjian lama, Tuhan Allah ingin menjadikan umatnya sebagai ikat pinggang terhadap dirinya, agar agar Allah boleh menjadi Tuhan mereka. Dalam Yeremia 13 ayat 11, sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan padamu. Demikian firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji dan terhormat bagiku. Tetapi inilah isi hati Tuhan, mereka itu tidak mau mendengar. Inilah yang menjadi keinginan Tuhan. Sekalipun hanya dengan sebuah hal ikat pinggang yang sangat sederhana, tetapi Allah menggunakannya itu menjadi suatu perumpamaan yang luar biasa. Dan Yeremia diberitahukan oleh Allah untuk apa tadinya tujuannya ikat pinggang itu. Dalam perjanjian baru, hal yang sama juga, namun agak beda sedikit. Tuhan Allah ingin menjadikan firman-Nya sebagai ikat pinggang terhadap umat-Nya, agar umat Tuhan dapat berdiri tegap. Dalam Efesus 6 ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara kaum Tuhan, memang kalau dia di dalam perjanjian baru, bahwa Allah ingin menjadikan umatnya itu sebagai ikat pinggang. Tetapi dalam perjanjian lama maksud saya. Tetapi dalam perjanjian baru, sedikit ada modifikasi, yaitu Allah ingin menjadi firman-Nya itu yang menjadi ikat pinggang daripada siapa? Umat-umat Tuhan. Namun pada prinsipnya itu akan sama saja. Nah, penyebab utama penyebab umat Tuhan tidak mau dijadikan ikat pinggangnya, maupun umat Tuhan tidak mau menjadikan firman Tuhan sebagai ikat pinggangnya adalah Yeremia 13 ayat 9 sampai 10. Di situ saya garis bawahi tentang adanya kecongkak bongakan. Ya, memiliki sifat kecongkak bongakan Yehuda dan Yerusalem dan mengikuti kedegilan hatinya. Dan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini juga menunjukkan bagaimana kecongkak bongakan yang terjadi di jemaat di akhir zaman ini. Nah, biasanya kecongkak bongakan ini ketika seseorang sifat itu ada pada dirinya, maka ini memang diikuti dengan adanya kedegilan. Ya, kalau pas